3 juta tuh bukan duit kecil guys. Rugi banget kalau salah milih HP tuh. Soalnya nih banyak HP 3 jutaan yang kelihatan oke, tapi ujungnya malah bikin nyesel. Nah, buat ngebantu lu, gue udah pilihin nih HP 3 jutaan terbaik. Jadi, wajib banget tonton video ini sampai habis biar nggak salah pilih ya guys. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gue taruh di deskripsi ya. Penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP 3 jutaan terbaik versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Punya HP yang desainnya gaming tuh emang berasa pengen pamer terus ya guys. Lewat Tekno Pova 7 5G ini, Doi itu udah punya desain kamera belakang yang dibalut LED nih. Terus biar lebih bersaing di kelas 3 jutaan nih, Doi udah dibekalin chipset Dimensity 7300 Ultimate yang performanya tuh kenceng banget loh. Buat lu mainin game berat kayak PUBG atau Genshin Impact sih, performanya tuh udah berjalan cukup mulus ya guys. Karena fokusnya ke arah gaming nih, Tekno juga udah ngasih Zero hardware sampai baterai badak 6000 mAh loh. Tapi menurut gua nih, fast chargingnya agak kentang karena downgrade jadi 45 watt ya. Terus untuk hasil jepretan dari kameranya nih, Doi punya warna yang lumayan cakep, termasuk di kondisi minim cahaya loh guys. Cuma sayangnya nih, buat rekaman video masih kurang stabil karena nggak dibekalin fitur OIS ya. So, kalau lu naksir sama Tekno Pova 7 5G ini, lu bisa angkut HP-nya di Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Yang keempat, rekomendasi HP 3 jutaan berikutnya ditawarin sama Infinix Note 50s 5G nih. Nggak kayak varian Infinix Note 50 lainnya ya. HP ini tuh udah bawa desain layar lengkung yang elegan abis nih. Nggak cuma itu aja ya guys, Doi juga udah pakai panel AMOLED 144Hz yang bening dan tajam banget dah. Yang paling gue suka nih, HP ini tuh udah ditanamin chipset Dimensity 7300 Ultimate yang lumayan maksimal buat tugas berat nih. Infinix sih bilang nih, skor Antutu HP ini bisa tembus sampai 730 ribuan poin ya guys. Kita lanjut bahas kameranya yuk. Doi punya dual kamera 64 megapiksel yang dibekalin sensor berjenis Sony MX682 ya guys. Menurut gua nih, hasil jepretan dari kameranya tuh udah lumayan oke buat HP kelas 3 jutaan lebih dikit ya. Selain punya fitur fast charging 45 watt nih, Infinix tuh juga udah nyertain fitur bypass charging buat lebih manjain para gamers ya. Gimana nih, menurut lu Infinix Note 50s 5G ini worth it nggak buat dibeli guys? Tulis komen di bawah yuk. Kalau lu mau beli HP-nya bisa lewat link di deskripsi tuh. Yang ketiga, nggak mau kalah dari pesaingnya nih. Tekno juga ikut ramein pasar HP layar lengkung yang murah lewat Pova Curve 5G nih. Doi tuh punya desain layar lengkung yang bezelnya tipis banget guys. Buat gaming udah pasti layarnya bakal responsif dan tajam banget dah. Soalnya Doi tuh pakai panel AMOLED 144Hz dengan touch sampling rate 2160Hz loh. Dari segi performa juga udah bersaing banget nih. Doi tuh pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate yang skor Antutunya tembus 700 ribuan loh. Menurut gua nih, sayang aja kalau HP ini cuma bawa satu varian memori 8/256 GB ya. Soalnya nih, Doi itu nggak ada slot micro SD ya guys. Kalau soal kamera, emang bukan yang jadi nilai jual utama dari HP ini ya. Tapi nih, hasil jepretan minim cahaya sampai jepretan bokehnya tuh udah lumayan oke loh. Kalau buat rekam video sih nggak bisa berharap yang stabil banget ya. Soalnya kameranya nggak disertain fitur OIS ya guys. So, kalau lu naksir sama Pova Curve 5G ini, HP-nya bisa dibeli lewat Tekno Store ya guys. Buat link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi tuh. Urutan kedua, rekomendasi HP 3 jutaan yang satu ini udah pakai chipset baru Snapdragon 6 Gen 4 nih. Doi adalah Realme P3 5G guys.
Soal performa, gak bisa dianggap remeh ya guys. Realme sih bilang nih, kalau performa HP ini tuh tembus 760 ribuan untuk skor Antutunya ya. Dan yang paling gue suka juga nih, Doi itu punya memori 12/256 GB yang udah dibekalin penambah RAM 14 GB guys. Jadi nih, total RAM keseluruhannya bisa sampai 24 GB ya guys. Baterai juga gede banget nih, yaitu dengan kapasitas 6000 mAh loh. Karena udah pakai teknologi baterai silikon karbon nih, Doi itu tetap punya body ramping 7,97 mm aja ya guys. Mantep dah. Terus kalau urusan kamera sih masih sekedar lumayan aja ya guys. Gak yang wah dan gak yang jelek juga dah. Menurut gua nih, HP ini cocok buat lu yang lebih suka gaming ya guys. Kalau lu tertarik sama Realme P3 5G ini, HP-nya bisa dibeli lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Yang pertama nih, Poco emang gak pernah ngecewain lewat HP terbarunya ya guys. Sama kayak Poco X7 5G ini nih, Doi itu bisa disebut sebagai HP all-rounder 3 jutaan loh. Buat desainnya juga udah cakep parah nih. Soalnya Doi itu punya layar AMOLED 120Hz yang bawa konsep layar lengkung guys. Terus HP ini tuh juga dibekalin performa mantep berkat chipset Dimensity 7300 Ultra loh. Buat mainin game kayak PUBG atau Genshin nih, performanya udah berjalan cukup mulus dengan suhu yang gak panas banget dah. Terus untuk kameranya nih, Doi itu pakai sensor kamera belakang Sony IMX882 ditambah penstabil OIS ya. Cuma menurut gua nih, sayangnya fast chargingnya malah downgrade jadi 45 watt ya guys. Ya, ada lebih dan ada kurangnya juga ya guys. Gimana nih, menurut lu, Poco X7 ini worth it nggak buat dibeli guys? Komen di bawah ya. Kalau mau beli HP-nya, bisa lewat link di deskripsi tuh. Jadi, dengan budget 3 jutaan nih guys, lu udah bisa dapetin HP yang desainnya cakep sampai performa yang mantap juga dah. Pokoknya nih, tinggal lu pilih aja yang sesuai sama kebutuhan ya. By the way, kalau lu mau beli HP-nya secara online nih, lu bisa percayain ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Pokoknya dijamin HP-nya baru dan bergaransi resmi ya guys. Terus packingnya super tebal dan pengirimannya tuh ngebut sampai tujuan dah. Makasih udah nonton sampai sini ya. See you!